Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalika wa aynahu min jamalika fa asbaha farihan masruran mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi ala dhalik. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fiha jannatin min nakhili wa 'anabi wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Masjid Mardiyah yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti berusaha sekuat tenaga untuk menaati segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Salah satu bentuk ketakwaan dalam kehidupan modern adalah bersikap bijak, bersikap hemat, hati-hati dalam menjaga amanah Allah, yaitu rupa rezeki yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah rezeki untuk mendapatkan bahan makanan atau bahan pangan. Bentuk ketakwaan itu adalah dengan tidak menyia-nyiakan, dengan tidak memboros-boroskan, menggunakannya dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah wala taquma hatta yaghrishaha fal yaghrisha." Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda bahwa jika akan datang kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih, dan kiamat itu tidak akan datang kecuali dia menanamnya, maka tanamlah benih itu. Di riwayat yang lain tidak ada kata wala taquma hatta yagrisha, tapi fal yagrisha, yaitu maka tanamlah. Artinya Islam sangatlah menghargai kehidupan, sangatlah menghormati upaya-upaya kita untuk melestarikan kehidupan, upaya-upaya untuk senantiasa menjaga kelestarian alam, menjaga agar sumber-sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat. Dari pohon akan lahirlah buah-buah, akan lahirlah bahan-bahan pangan, akan lahirlah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya pangan, bahkan mungkin juga sandang maupun papan. Dan Islam sangat menghargai itu, hingga bahkan jika kiamat sudah dekat dan ada di antara tangan kita ada benih, kita memiliki benih, maka tanam saja dulu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh para perawi yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa sejak dulu
Indonesia, negara kita, mendapatkan label atau dikenal sebagai negara agraris. Tanahnya terkenal subur, hutannya konon luas, ya, meskipun kita tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini cukup memprihatinkan kita, gitu. Tapi beberapa indikator yang dirilis oleh lembaga-lembaga internasional menempatkan, misalnya ada indikator Food Sustainability Index. Kita ada dari 73 negara yang disurvei di dunia, kita ada di ranking 48. Sebuah ranking yang tidak menggembirakan. Belum lagi kalau kita melihat data-data terkait salah satu indikator Food Sustainability Index itu adalah food loss, ya, food waste, kehilangan pangan atau boros pangan berupa kehilangan pangan, susut pangan, dan sampah pangan. Nah, berdasarkan indikator tersebut, kita pada tahun 2021 tingkat sampah pangan di Indonesia antara 115 sampai 184 kg per kapita. Artinya setiap orang Indonesia dalam setahun menyia-nyiakan atau memboroskan bahan makanan antara 115 sampai 184 kg. Kerugian ekonomi dari pemborosan pangan tersebut bernilai antara 213 sampai 551 triliun rupiah, yang setara dengan 4 hingga 5% dari pendapatan domestik bruto negara kita. Kemudian data tahun 2019 menyebutkan bahwa nilainya lebih besar lagi. Negara kita ada di posisi kedua dengan tingkat sampah pangan tertinggi di dunia, yaitu sekitar 300 kg per kapita per tahun. Kita hanya berada satu level di bawah Saudi Arabia dengan 427 dan satu tingkat di atas Amerika Serikat dengan sekitar 298 kg per kapita per tahun. Ini tentu saja sebuah fenomena yang merisaukan, karena jika kita melihat ini dari sisi kedaulatan pangan, ini menyebabkan nilai impor pangan untuk memenuhi sebagian pangan yang hilang itu semakin meningkat. Padahal kita tahu bahwa dengan mengimpor artinya kita tergantung pada suplai pangan dari negara lain, kita membuka tekanan politik internasional, dan tentu saja kita semakin meminggirkan petani lokal. Ini tentu saja menjadi indikasi bahwa kita juga menjadi bangsa yang konsumtif. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kulu washrobu walbasu wala makhilah. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, tapi jangan berlebihan. Ini juga sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Tingginya nilai kehilangan pangan ini juga berarti hilangnya nilai gizi, sumber gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kehilangan zat gizi ini menurut hitungan Bappenas tadi
antara 989 kalori per kapita per hari. Artinya kita kehilangan juga vitamin A dan zat besi menimpa sekitar 30 hingga 70% penduduk kita. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan dampak lain dari kehilangan pangan ini adalah menjadi beban ekologis, beban bagi lingkungan. Karena makanan yang membusuk menghasilkan gas metan 28 kali lebih kuat daripada CO2 dan menyumbang lebih dari 30% emisi gas rumah kaca yang meningkatkan suhu muka air laut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar atau sering mendapatkan cerita juga ketika kita membaca Al-Quran. Kita sering mendengar bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah seorang pemimpin, seorang nabi sekaligus seorang pemimpin negara yang berhasil memimpin bangsa Mesir untuk keluar dari krisis. Krisis berupa kesulitan pangan yang diakibatkan oleh musim, perubahan musim, atau oleh kesulitan sumber daya selama 7 tahun setelah 7 tahun yang berkecukupan. Kita juga tahu bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk menyimpan kelebihan pangan selama 7 tahun masa berkecukupan itu untuk digunakan selama 7 tahun masa kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Yang bisa diartikan bahwa simpanlah gandum itu beserta bulir-burirnya. Ini merupakan simbol bahwa Nabi Yusuf selain seorang nabi juga adalah seorang yang sangat mengerti tentang bagaimana cara, teknik untuk mengawetkan, untuk menyimpan bahan pangan. Nah, kemampuan inilah yang kemudian selain kemampuan untuk memanage logistik pangan dalam jumlah besar, mengalokasikan, menyimpan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, adalah sesuatu yang sering luput dari perhatian kita ketika kita berbicara tentang teladan Nabi Yusuf ini. Padahal Allah sendiri telah berfirman sebagaimana yang telah disebut di atas dalam surat Yasin ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka memakan dari buahnya dan apa-apa yang dihasilkan oleh mereka. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Dikata wa ma amilatu aidihim ini bisa dimaknai sebagai ma'an nafiyah atau ma yang mengatakan bahwa mentidakkan, bahwa bukanlah mereka yang menumbuhkan melainkan Allah. Tapi sebagian besar ulama mengkategorikan kata ma di sini, ma amilatu aidihim, sebagai ma mausulah. Yaitu artinya jika kita menerima itu, bahwa para ulama menjelaskan bahwa buah itu ditumbuhkan oleh Allah namun menjadi makanan yang layak karena diusahakan oleh manusia untuk menjaganya, merawatnya dan mengolahnya. Buah yang segar di pohon tidak akan sampai ke meja makan dengan kualitas sama tanpa kita melakukan penanganan pasca panen yang tepat. Jika tidak dijaga, ia akan rusak sebelum dimakan. Maka ma'amilatu aidihim, ya, dalam bahasa hari ini dapat dianalogikan sebagai usaha manusia untuk mencegah kerusakan, mengurangi pemborosan, dan memastikan nikmat Allah tidak terbuang sia-sia. Karena itu Rasulullah SAW memberikan pedoman yang sangat kuat
Dalam sebuah hadis dari Imam Baihaqi yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika melakukan pekerjaan ia menyempurnakannya. Menyempurnakan pekerjaan dalam konteks pangan berarti menjaga hasil panen agar tidak rusak, menyimpannya dengan benar, kemudian mengonsumsi pangan tersebut secara bijak. Inilah bentuk syukur yang sejati. Sehingga di ayat yang tadi Allah menutup ayat tersebut dengan afala yashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Artinya tanda kesyukuran, salah satu tanda kesyukuran bagi orang mukmin adalah menjaga agar pangan yang merupakan nikmat Allah itu tidak terbuang secara percuma. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu bentuk jihad kontemporer untuk melawan pemborosan pangan menurut hemat Khatib adalah suatu sistem untuk membentuk bank pangan. Sebagaimana di negara maju banyak sekali upaya-upaya komunitas untuk membentuk bank pangan. Jadi ada lembaga yang mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan makanan yang berlebihan baik dari retail maupun dari restoran. Kemudian bank tersebut sudah memiliki nasabah. Nasabahnya itu adalah kaum miskin, kaum yang membutuhkan. Kemudian kelebihan pangan itu disimpan, mereka mempunyai fasilitas penyimpanan yang memadai sehingga mampu memastikan agar bahan pangan itu tidak rusak. Sehingga daripada pangan yang ada di retail, di toko itu dibuang, itu disimpan kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Periode kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab juga sebetulnya telah meneladankan ini kepada kita. Di sana pada periode tersebut Baitul Mal yang dibentuk oleh khalifah tidak hanya menyimpan harta berupa emas dan perak atau mata uang, tapi juga berupa bahan pangan, berupa gandum, kurma untuk disimpan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin. Dengan demikian kita akhirnya harusnya sadar bahwa berdasarkan hadis yang saya sebut di atas tadi, yaitu tentang anjuran menanam untuk bahkan sekalipun kiamat sedang akan datang, artinya jika menanam satu bibit saja adalah ibadah, maka menyelamatkan makanan dari menjadi sampah, dari terbuang percuma adalah juga ibadah yang tidak kalah besar manfaatnya. Karena kita bukan saja menanam pohon, menanam benih, tetapi juga menanam kehidupan. Sebagaimana tadi disebutkan, idza qamatis saah wa fi yadi ahadikumul fasilah fa in istata'a ayaghrisaha falyagrisha. Jika kiamat hampir terjadi dan di tangan kalian ada bibit pohon, maka tanamlah bibit pohon tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والميحان وسوء الفتن والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر